Apa kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat dan juga semangat untuk sekolah minggu. Ya, bertemu lagi dengan Kak Yumila Dan dan Kak Claudia. ya sebelumnya kita mau berdoa dulu ya untuk sekolah hari minggu kita. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau sekolah hari Minggu, Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga guru sekolah minggu kami, orang tua kami, keluarga kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau lagu Bapak Abraham. Dengan semangat. Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Sekali lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Yeay! Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, dan doa tiap hari. Adik-adik nyanyi dan tepuk sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, makin tinggi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau dengerin cerita dari Kak Nene. Kira-kira apakah cerita dari Kak Nene? Silahkan saksikan video berikut ini. Ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan cerita. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami siap mendengarkan cerita-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di sebuah desa Fenard, Wales, Inggris, hiduplah sepasang suami istri, Jacob Jones. Mereka memiliki seorang putri bernama Mary Jones. Mereka adalah keluarga buruh pabrik tenun yang hidup secara sederhana di sana. Keluarga Jones adalah keluarga yang rajin beribadah setiap hari Minggu. Setelah kebaktian Minggu, Pak Jones akan menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada putrinya. Mary kecil sangat suka cerita Alkitab yang diceritakan ayahnya. Pada usia 8 tahun, Mary merindukan untuk memiliki Alkitab dan membaca sendiri cerita-cerita di dalamnya. Namun, ia sadar orang tuanya tidak mampu membeli Alkitab karena saat itu Alkitab harganya sangat mahal. Di desanya juga tidak ada yang menjual Alkitab karena desa mereka terpencil. Mary memiliki keinginan kuat untuk membeli Alkitab. Ia pun mengumpulkan uang dengan memelihara ayam dan mengumpulkan telurnya untuk dijual, dan juga memelihara lebah untuk memperoleh madunya.
Di samping itu, ia juga membantu ibunya mengantar jahitan langganan ibunya. Pada suatu malam, Mary diajak kedua orang tuanya untuk kebaktian malam di rumah keluarga Evans. Betapa senangnya hati Mary ketika diajak. Perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Setibanya di sana, mereka pun mengikuti ibadah malam bersama keluarga lainnya. Keesokan harinya, Ibu Evan mengunjungi rumah Ibu Jones untuk membeli telur dan mengungkapkan kekagumannya kepada Mary karena Mary mengikuti ibadah dengan tertib dan sopan. Ibunya juga menceritakan keinginan Mary untuk memiliki Alkitab. Mengetahui keinginan Mary memiliki Alkitab, Ibu Evans mengundang Mary untuk membaca Alkitab di rumah mereka. Mary senang mendengarkan hal itu, namun berubah muram karena ia masih belum bisa membaca. Di desanya masih belum ada sekolah, sehingga di usia 8 tahun, Mary masih belum dapat membaca. Namun Ibu Evans menghibur hati Mary untuk tidak bersedih. Malam itu, Mary berdoa kepada Tuhan bahwa ia ingin dapat membaca dan memiliki Alkitab sendiri. Ia berjanji untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan memberitakan berita keselamatan bagi setiap orang. 2 tahun berlalu, Mary terus menabung, sementara ayahnya berulang-ulang mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk membangun sekolah di desa mereka, hingga akhirnya terkabul. Desa itu memiliki sekolah dengan jarak tempuh 30 menit untuk pergi ke sana. Betapa senangnya Mary dan warga desa ketika dibangun sekolah di sana. Ketekunan dan kerajinan belajar menyebabkan Mary mendapatkan nilai tertinggi. Ia pun tidak lupa dengan tugasnya memelihara ayam dan tugas-tugas lainnya. Ia pun dapat membaca dengan baik, sehingga ia diundang keluarga Evans untuk membaca Alkitab di rumah mereka setiap hari Sabtu. Walaupun bertahun-tahun mengumpulkan uang Mary masih belum cukup untuk membeli Alkitab. Mary merasa sedih, tetapi ia terus berdoa supaya keinginannya terkabul. Hingga suatu hari, ketika Mary mengantarkan jahitan baju ke rumah Ibu Evans, ia menerima upah lebih dari biasanya. Ia terharu dan pergi ke rumah dengan perasaan bahagia. Pulang ke rumah, ia mengumpulkan semua uang yang dikumpulkannya, dan uang itu mencukupi uangnya untuk membeli Alkitab. 6 tahun lamanya, ia pun akhirnya dapat membeli Alkitab. Ia memberitahukan kepada kedua orang tuanya dengan gembira bahwa uangnya cukup untuk membeli Alkitab. Mereka pun senang mendengar bahwa Mary sudah terkumpul untuk membeli Alkitab. Sang ayah pun memberitahukan bahwa di kota Bala, sekitar 41 km dari desanya, Mary dapat membeli Alkitab. Keesokan harinya, Mary siap-siap pergi untuk melakukan perjalanan ke kota Bala. Orang tuanya membekali Mary dengan roti, pakaian, dan sepatu. Uang yang dikumpulkannya dikalungkan di leher di dalam kantung kain. Alamat yang menjadi tujuan Mary di Bala disimpan dalam lipatan pakaiannya. Sebelum Mary pergi, mereka sekeluarga berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya memberkati perjalanan Mary. Dan mulailah perjalanan Mary. Ia menjinjing sepatunya karena ia lebih suka berjalan tanpa sepatu. Dengan kaki telanjang, langkahnya akan menjadi lebih cepat di jalan-jalan yang berbatu. Mary akhirnya tiba di Bala menjelang malam hari. Ia mengeluarkan alamat pendeta yang harus didatanginya. Akhirnya, Mary tiba di rumah sang pendeta David. Ia memperkenalkan dirinya dan menceritakan maksud kedatangannya untuk meminta pertolongan pendeta David ke rumah pendeta Charles. Pendeta David menerima Mary dan menyuruh Mary untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum keesokan harinya menemui pendeta Charles. Keesokan harinya, pendeta David dan Mary menemui pendeta Charles. Mary memperkenalkan dirinya dan menceritakan keinginannya untuk membeli Alkitab. Ia pun menyerahkan uangnya dengan tatapan penuh harap. Namun ternyata Alkitab itu hanya satu dan sudah dijanjikan untuk diberikan kepada orang lain. Betapa sedihnya hati Mary. Tanpa sadar, air matanya mengalir dan ia pun menangis sedih. Usahanya selama ini berakhir sia-sia. Pendeta Charles
dan pendeta David merasa tidak sampai hati dan akhirnya memutuskan untuk memberikannya kepada Mary. Betapa terkejutnya Mary. Ia pun menerima Alkitab di tangannya dengan wajah haru. Ia pun pamit pulang membawa Alkitab dalam genggamannya dan hati gembira. Pendeta Charles pun memberi separuh uang Mary untuk bekal di perjalanannya. Kita bisa melihat perjuangan Mary dan iman percaya bahwa ia dapat membeli Alkitab yang diharapkannya. Dalam ketekunan, usaha, dan doanya, akhirnya ia mendapatkannya. Ini mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan. Orang tuanya pun ikut andil dalam menumbuhkan imannya melalui cerita Alkitab yang sering mereka ceritakan kepada Mary. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi adik-adik kita sudah mendengarkan cerita tentang Mary Jones dan Alkitabnya. Kita percaya ya bahwa apa yang kita imani itu akan terjadi dengan ketekunan kita dan juga tentunya dengan doa, usaha dan doa kita kepada Tuhan ya, iman kita kepada Tuhan. Ini mengajarkan kita semua ya, beriman kepada Tuhan, untuk tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan terus di dalam kehidupan kita dan adik-adik semua yang ada di rumah. Sekarang kita mau berdoa ya, kita mau tutup cerita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar melalui cerita ini ya Bapa. Biarkan kami terus bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk terus tekun Tuhan dalam usaha kami, dalam tanggung jawab kami dan doa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, berkati anak-anak-Mu dan berkati kesehatan kami ya Bapa, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Nenei. Semoga cerita firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi selalu kita gunakan untuk kehidupan kita hari lepas hari. Nah adik-adik, sekarang kita sudah menonton video dari aktivitas. Jangan lupa dikumpulkan di nomor yang ada di bawah ini. Ditunggu adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu Yesus Pokok. Nyanyi dengan penuh sukacita dan ikuti gerakan kakak. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyi Yesus pokok dan penuh sukacita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami di ibadah sekolah minggu kami selanjutnya. Berikan kami semangat dan sukacita untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Ya Bapak, sebentar lagi kami juga akan menyelenggarakan Natal. Kiranya Engkau memberkati Natal kami ya Bapak, berkati persiapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendekati bulan Desember, di mana bulan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita harus mempersiapkan diri di rumah untuk Natal. Nah, adik-adik yang bertugas harus semangat ya untuk mempersiapkan diri untuk Natalan kita. Oke adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai dan sampai jumpa di sekolah minggu kita yang selanjutnya. Sampai Bye-bye. jumpa. Tuhan Yesus berkati. Yeay.